Ya, baik, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Cempaka dari kelompok 4. Di sini saya akan melakukan peer teaching pada mata kuliah micro teaching yang diampu oleh Ibu Dr. Nur Latifah MPD. Di sini saya akan mengajar kelas 4, tema 5, subtema 1, pahlawanku. Baik, langsung saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Udah pada sarapan belum nih? Udah, Belum, Bu. Belum, Bu. Udah, Bu. Ada yang udah, ada yang belum ya. Sebelum mulai pelajaran, Ibu mau kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu minta tolong ke Cantika, coba dipimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sudah, Bu. Terima kasih Cantika. Baik, sekarang siapa yang tidak masuk hari ini? Ada yang nggak masuk nggak? Atau masuk semua? Syifa izin, Bu. Oh, Siva izin. Kenapa? Sakit atau ada keperluan? Berobat, Bu. Oh, semoga Berobat, Bu. ya buat Syifa. Semoga bisa mengikuti kelas seperti biasa. Oke, sekarang Ibu minta kalian buka bukunya halaman 10. Udah dibuka belum? Udah, Bu. Udah, Bu. Iya, sebelum Ibu bahas materi kali ini, Ibu mau beri sedikit info ya. Sebentar. Jadi di sini ada info, ada kompetensi dasar dan indikator, ada materi, ada kuis, dan ada perpustaka. Sekarang kita ke info dulu ya. Ibu mau beri sedikit. Nah, jika kalian melihat gambar rumah dan tanda panah bertuliskan next, kenapa Ibu pilih gambar rumah ini? Karena nanti untuk kita kembali ke home atau ke layar utama, dan tulisan next ini untuk ke halaman selanjutnya. Itu ya. Nah, sekarang kita ke kompetensi dasar dan indikatornya. Nah, sekarang ada KD dan indikator atau kompetensi dasar dan indikator. Di sini ada KD dan indikator untuk mata pelajaran hari ini yang akan kita bahas. Ada bahasa Indonesia, terus ada IPS, lalu ada IPA. Sekarang kita masuk ke materi ya. Tuh, materi yang kita pelajari hari ini ada IPS, bahasa Indonesia, dan IPA. Sekarang kita ke IPS dulu. Coba sekarang kalian amati gambar tersebut. Hal baik apa yang dilakukan anak sekolah terhadap orang tua? Kalau kalian udah mengamati, silakan jawab ya. Hal baik apa? Membantu nyebrangnya, Bu. Menyeberang jalan. Iya, benar. Anak sekolah pada gambar tersebut membantu menyeberang jalan. Mereka juga sama saja menjadi seorang pahlawan loh.
Jawaban kalian benar semua. Jadi anak tersebut memiliki sikap kepahlawanan, yaitu berkorban untuk membantu orang lain yang membutuhkan seperti orang tua yang mau menyeberang jalan itu. Jadi, pada pembelajaran kali ini, kita akan banyak belajar tentang nilai-nilai kepahlawanan dari raja-raja pada masa lalu, pada masa Hindu, Buddha, dan Islam. Next. Nah, sekarang Ibu akan memberitahu tentang raja-raja yang ada di Nusantara. Yang pertama, ada Sultan Iskandar Muda dari Kerajaan Aceh yang ada di Aceh. Yang kedua, ada Sultan Hasanuddin atau biasa yang disebut dengan ayam jantan dari timur dari Kerajaan Goa Tolo di Makassar. Yang ketiga, ada Raja Balaputra Dewa dari Kerajaan Sriwijaya di Palembang, Sumatera Selatan. Yang keempat ini merupakan prasasti Cirateren, peninggalan Kerajaan Tarumanegara yang ada di Bogor. Dan yang kelima sama keenam ini, beliau adalah Mahapati Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit. Nah, sekarang kita ke bahasa Indonesia. Tokoh yang ada pada gambar tersebut merupakan Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Coba Ibu minta Zulfa tolong dibaca teks tentang Raja Purnawarman ya. Baik, Bu. Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Raja Purnawarman mulai memerintah Kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perampok. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai, gang-gang di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Nah, sekarang ini merupakan peninggalan Raja Purnawarman. Coba Zulfa dibaca lagi. Baik, Bu. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut Kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, barulah keadaan menjadi aman. Rakyat di Kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat Kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai prasasti Ciaretun. Ya, terima kasih Zulfa telah membaca teks tentang Raja Purnawarman dengan runtut dan menggunakan ejaan yang benar. Iya, Bu, sama-sama. Sekarang kita ke IPA. Di sini kita akan bahas mengenai cahaya dan sifatnya. Tapi sebelum itu, Ibu akan menjelaskan apa itu cahaya. Cahaya adalah sumber energi yang dapat kita lihat dengan mata. Contoh sumber cahaya dapat berupa matahari, lampu, api, dan senter. Tapi matahari itu merupakan sumber cahaya alami
Sedangkan lampu, api, dan senter merupakan contoh sumber cahaya buatan anak-anak. Jadi itu adalah contoh sumber cahaya ya. Sifat-sifat cahaya. Yang pertama, ada cahaya dapat dibiaskan. Yang kedua, cahaya merambat lurus. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Dan yang keempat, cahaya menembus benda bening. Sifat-sifat cahaya ini yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Oke anak-anak, kalian bisa lihat pada gambar ini. Jika kita perhatikan, cahaya matahari terlihat bahwa cahayanya merambat lurus. Cahaya matahari yang masuk ke rumah melalui celah-celah yang gelap tampak seperti garis putih yang lurus. Nah, itu artinya bahwa cahaya dapat merambat dengan lurus. Agar kalian mengerti, simak penjelasan Ibu ya. Cahaya merambat lurus. Kita bisa melakukan percobaan di rumah anak-anak. Contohnya seperti pada gambar berikut ini. Jadi pertama-tama kita siapkan beberapa potong kertas karton yang tebal. Kemudian pada kertas karton ini kita beri beberapa lubang kecil seperti ini anak-anak. Nih, Ibu tunjukin. Nih, tuh lubangnya kecil ya. Lalu lubang ini kita susun menjadi satu garis lurus. Seperti tampak pada gambar, setelah itu kita letakkan sebuah lilin yang menyala pada ujungnya, kemudian kita amati dari bagian ujungnya. Apakah yang terjadi ketika posisi ketiga lubang pada kertas karton tersebut dalam posisi satu garis lurus? Maka cahaya lilin ini tidak tampak anak-anak. Maka dapat kita simpulkan bahwa cahaya merambat lurus menyebabkan terbentuknya bayangan dari benda yang terkena cahaya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, berikut ini merupakan contoh cahaya merambat lurus dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada cahaya lampu senter. Yang kedua, ada cahaya matahari ke bumi. Dan yang ketiga, ada cahaya lampu mobil. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Nah, kita lihat pada gambar berikut ini. Ketika kalian menyalakan lampu senter, maka cahaya lampu senter tersebut dapat menembus benda bening. Nih, kayak gini nih. Tuh lampunya menembus benda bening ya, gelas bening. Nah, itu menandakan bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Kemudian, contoh berikutnya, kalian dapat meletakkan gelas bening, kemudian kalian mengarahkan senter yang menyala ke tembok. Tuh, kayak gini tuh. Maka, cahaya tersebut dapat menembus tembok melalui gelas bening yang kalian letakkan. Nah, itu artinya cahaya dapat menembus benda bening. Nah, beda halnya jika kalian mengarahkan senter ke benda gelap, contohnya seperti ini tuh, seperti ini. Tuh, lampu senter mengarah ke batu. Ketika kalian mengarahkan senter ke benda gelap, maka cahaya tersebut tidak dapat menembus benda gelap tersebut, sehingga cahaya senter ini tidak dapat tembus ke belakang benda gelap tersebut. Tidak bisa nembus ke batu. Hanya bisa sampai pada permukaan benda gelap ini, anak-anak. Jadi ketika kalian mengarahkan senter ke batu, maka cahaya tersebut tidak dapat menembus batu. Jadi dapat kita simpulkan, cahaya dapat menembus benda bening dan sulit menembus benda gelap. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Bisa kita buktikan dengan kita melakukan percobaan. Kita bisa siapkan sebuah senter dan cermin datar, kemudian menyalakan senter dan arahkan cahayanya ke cermin datar. Seperti ini tuh.
Kita arahkan cahaya senternya ke cermin. Nah, nanti cahaya yang kita arahkan ke cermin datar ini akan memantul ke benda yang lain, anak-anak. Nah, berdasarkan percobaan ini, kita bisa melihat benda karena benda tersebut memantulkan cahaya yang mengenainya. Jadi ketika kita mengarahkan cahaya ke cermin, maka cahaya yang kita arahkan ke cermin tersebut akan memantul ke benda yang lain. Itu artinya bahwa sifat-sifat cahaya juga dapat dipantulkan. Nah, selanjutnya jenis-jenis pemantulan. Di sini ada 2 jenis pemantulan ya, teman-teman. Yang pertama ada pemantulan baur, dan yang kedua ada pemantulan teratur. Apa sih pemantulan baur itu? Pemantulan baur itu terjadi ketika cahaya mengenai permukaan benda yang tidak rata atau bergelombang. Coba kalian lihat gambar, contoh gambarnya. Contoh pemantulan baur. Jelas terlihat ya, permukaan bendanya tidak rata atau bergelombang. Beda halnya dengan pemantulan baur. Pemantulan teratur terjadi ketika cahaya mengenai permukaan benda yang rata, licin, dan mengkilap seperti cermin. Contoh gambar pemantulan baur seperti ini. Jelas berbeda ya dengan pemantulan. Contoh pemantulan teratur jadi seperti ini. Jelas beda ya dengan pemantulan baur. Kalau pemantulan baur itu permukaannya tidak rata dan bergelombang. Sedangkan pemantulan teratur itu permukaannya rata, licin, dan mengkilap seperti cermin. C. Cahaya dapat dibiaskan. Nah, kita juga bisa melakukan percobaan lagi nih, teman-teman. Untuk membuktikan cahaya dapat dibiaskan, kita bisa memerlukan gelas yang diisi air, lalu dimasukkan pensil ke dalamnya. Nah, apa yang terjadi? Dari gambar kita bisa perhatikan ya anak-anak, bahwasanya pensil yang kita celupkan ke dalam air itu tampak patah. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena sebagian pensil yang kita masukkan ke air itu terlihat seperti patah. Hal ini terjadi karena bagian pensil yang dicelup ini mengalami pembiasan atau pembelokan cahaya. Sehingga pensil ini terlihat patah, namun sebenarnya tidak patah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa cahaya yang melalui 2 medium yang berbeda akan dibiaskan. Nah, selanjutnya Ibu mau kasih PR ya. Jadi kalian nanti di rumah praktikan sifat-sifat cahaya seperti yang tadi kita bahas. Dibuat tabel seperti ini ya. Jangan lupa nama percobaannya apa. Misalnya, cahaya dapat dibiaskan. Tujuannya apa, alat bahannya apa aja, langkah kerjanya bagaimana, dan hasil pengamatannya. Sekarang, Ibu mau kasih kuis dulu. Kalian jawab bareng-bareng ya. Ayo, lihatlah gambar di samping. Apa yang sedang mereka lakukan? A. Menjenguk orang sakit. B. Bermain kelereng. C. Membantu merapikan buku. D. Menyapu halaman. Yang mana? Yang C, Bu. Yang C, Bu. Merapikan buku. Klik yang C. Iya, benar. Soal selanjutnya. Ini yang tadi kita bahas. Kalau masih ingat, berarti kalian pinter. Siapa yang memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi? A. Raja Tarumanegara. B. Sultan Hasanuddin. C. Raja Balaputra Dewa. Dan D. Raja Hayam Wuruk. Ayo. Abu. Abu, Raja Tarumanegara. Abu. Nah, benar. Lanjut. Soal yang ketiga.
Perhatikan gambar di samping. Sifat cahaya apakah itu? A. Merambat lurus. B. Cahaya dapat dibiaskan. C. Cahaya menembus benda bening. Dan D. Cahaya dapat dipantulkan. D, D, Bu. Bu. Saya D, dapat Bu. dipantulkan. Coba kita klik. Iya, benar. Pintar-pintar nih. Nah, yang terakhir, ada daftar pustaka. Nah, materi yang barusan kita pelajari hari ini, Ibu ambil dari buku tematik Siswa dan Guru Terpadu ya. Nah, terima kasih ya anak-anak atas perhatiannya pada pembelajaran hari ini. PR-nya jangan lupa dikerjakan ya, tetap jaga kesehatan dan menerapkan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Untuk menutup pelajaran hari ini, langkah baiknya kita tutup dengan doa. Ibu minta Santi untuk menutup dengan doa pada hari ini. Baik teman-teman, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Alhamdulillah, terima kasih Ana Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Bunga Cempaka. Stop sharing Kak. Iya Bu. Nanti nama Ibu dihapus ya. Ibu belum dokter sayang. Oh iya Bu. Ya, belum, nggak sembarangan pasang nama. Nanti dihusut orang. Ayo, selanjutnya untuk siapa?